Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania, mahasiswi Psikologi Angkatan 2021 Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sesi 9 mata kuliah Bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara yang diampu oleh yang terhormat dosen Ibu Ananda Putriani, SPD, MPD. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting, sebab merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Keterampilan berbicara. Pada hakikatnya, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan artikulasi guna menceritakan, mengekspresikan, menyampaikan gagasan serta perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri. Baiklah, di sini saya ingin berbincang ringan mengenai blog. Apa itu blog? Apakah Anda salah satu yang masih berpikir bahwa blog sama dengan sinopsis? Yang padahal tentu saja keduanya memiliki perbedaan yang sangat kentara. Sinopsis adalah rangkuman keseluruhan isi cerita yang berarti ditulis dari awal hingga akhir, namun dengan versi seringkas mungkin. Sedangkan blurb merupakan rangkaian teks yang berisi nukilan buku yang biasa ada di belakang novel. Blurb dapat ditulis berupa potongan isi cerita atau menyisipkan kutipan singkat dan menarik tanpa menuliskan bagian akhirnya. Sekarang di tangan saya ada novel berjudul White as Milk, Red as Blood karya Alessandro de Avenia. Jika kita balik novel seperti ini, maka terlihat di bagian belakang sampul novel ada sedikit kutipan. Mencintai adalah kata benda, bukan kata kerja. Bukan sesuatu yang diciptakan sekali untuk selamanya, tetapi berevolusi, tumbuh, naik, turun, tenggelam, bagai sungai yang tersembunyi di jantung bumi. Kata menarik bukan kutipannya? Walaupun tertera 3 paragraf di sini, namun jika kita membaca dengan seksama, ketiga paragraf tersebut tidak sama sekali memberitahu keseluruhan isi cerita terhadap kita sebagai pembaca. Maka yang terpampang di belakang sampul belakang novel ini adalah blurb. Adakah tips untuk membuat blurb? Bagi kalian yang berniat mengajukan naskah ceritamu ke penerbit dan hendak menambahkan blurb agar naskahmu kian menarik, saya ingin membagikan sedikit tips menulis blurb. Pertama, ambil kutipan dialog dari naskah cerita Anda dan pastikan kutipan tersebut dapat membuat pembaca penasaran. Kedua, tambahkan pertanyaan di akhir blurb yang mampu memengaruhi pembaca untuk ikut serta menerka-nerka isi cerita kita. Lalu yang terakhir, perbanyak membaca blurb dari banyak penulis. Ini bertujuan agar kita semakin memahami cara membuat blurb yang dapat memikat pembaca. Sekian perbincangan kita mengenai blurb, semoga bermanfaat. Itulah salah satu tujuan dari keterampilan berbicara, yaitu informatif, yang berarti pembicara menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini menjadi kian sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan juga bersifat komunikatif, yaitu adanya timbal balik dari gagasan yang telah disampaikan oleh pembicara dengan respons yang dihasilkan oleh pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan yang paling dominan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menerangkan sesuatu, menggambarkan sebuah benda, menjelaskan proses, konsep, dan data. Ada pula tujuan lainnya dari keterampilan berbicara, seperti keterampilan berbicara dengan tujuan rekreatif, persuasif, dan argumentatif. Rekreatif bertujuan memberi kesan menyenangkan bagi si pembicara pun pendengarnya, biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan.
Bahkan bergosip termasuk salah satu pembicaraan yang bertujuan sebagai hiburan. Dengan syarat dilakukan tanpa tendensi atau kecenderungan penghinaan, penghakiman, dan penekanan psikologis yang lain. Meski begitu, hindari bergosip ya. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Salman di Bekasi. Pak Salman, mau uang 2 juta? Mau? Silakan kerja, Pak. Kemudian pembicaraan persuasif yang bertujuan menekankan daya bujuk atau usaha memengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Untuk mendapatkan kulit yang sehat, kamu hanya perlu membersihkan wajah secara rutin dengan menggunakan facial foam alamiku. Dengan busa melimpah serta kandungan kolagen, niacinamide, glutathione, olive oil, dan PCO menjadikan kulit bersih cerah dan lembab alami. Ada kabar gembira. Facial foam alamiku dapat digunakan untuk semua jenis kulit loh. Sementara pembicaraan argumentatif bertujuan untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang telah disampaikan oleh pembicara disertai alasan-alasan rasional. Tak dipungkiri, zaman sekarang ini banyak sekali kata-kata baru terlahir yang entah itu berasal dari mana. Dan banyak pula anak-anak zaman sekarang yang mudah terbawa arus, tidak mempopulerkan bahasa itu yang menaik. Untuk itu, upaya meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat mendesak untuk dilakukan. Ada banyak manfaat dari keterampilan berbicara, yang salah satunya dapat menghilangkan masalah psikologis juga loh, seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Pembelajaran berbicara yang baik adalah berbicara berdasarkan pada proses itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengemasan ide, hingga tahap yang terakhir yaitu penyampaian ide. Ada pula faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan berbicara, antara lain, pertama, kepekaan terhadap fenomena, yaitu kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Baliknya, seseorang tidak tangkap terhadap fenomena tidak akan mampu menghasilkan gagasan, walaupun peristiwa besar menimpa dirinya. Kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Dan ketiga, kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara dalam mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Keempat, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Lalu yang terakhir, kemampuan performa. Kemampuan ini lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Usaha tidak mengkhianati hasil. Dalam konteks ini adalah memiliki keterampilan berbicara. Maka menurut saya, kita perlu melakukan latihan secara berulang-ulang kali. Dengan menjadikan kepercayaan diri sebagai akar dan tidak mudah menyerah selayaknya anak kecil yang sedang belajar berjalan, kemudian dia terjatuh dan bangun lagi, jatuh, bangun lagi sampai mungkin dia berhasil berlari. Jadi mari kita bersama-sama meningkatkan keterampilan berbicara kita dimulai dari sekarang. Saya Dania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.